Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kali ini mengenai form developer. Mungkin Anda sudah punya gambaran tentang Cloudiyos. Bagi yang belum, silahkan Anda bisa menyimak video-video sebelum ini. Mungkin Anda juga bisa ikuti. Nah, ini beberapa application yang ada di sini. Ini adalah template yang kami sediakan. Saya akan coba satu program aja, employee master data ini. Kita akan lihat strukturnya seperti apa dalam program. Sebagai catatan bahwa semua application template yang ada di sini, source-nya Anda bisa buka, Anda bisa edit, atau Anda bisa bahkan bisa tambahkan program baru untuk melengkapi template yang sudah tersedia. Ya, baru saja saya coba jalankan. Saya klik di sini employee master data. Kita akan lihat muncul aplikasi tentang data karyawan. Kita bisa menambahkan data karyawan baru atau mendisplay dan merubah data yang sudah ada. Data contoh di sini ya. Saya coba klik satu di sini dan ini akan muncul informasi mengenai data karyawan. Ini semua aplikasi ini dibuat dengan form developer di Cloudiyos ya, dan tersimpan di dalam database. Jadi yang pertama saya ingin tunjukkan kepada Anda di mana sih data ini tersimpan. Ya, untuk itu ini adalah kita mencoba membuka aplikasi ya, programnya. Jadi di utility di sini ada form developer. Ya, kita bisa klik atau run dari menu dari program code di sini. Saya akan coba langsung klik di sini. Ini akan menampilkan developer tools. Ya. Kemudian saya akan buka programnya. Nah, untuk mengetahui ini programnya apa, ya kita coba kita buka dulu program yang ada di sini. Nah, yang muncul list di program ini kita sebut sebagai form ya. Program ini bisa kita kenal dengan juga sebutan form. Ada form ID, form name, dan version. Jadi list yang ada di sini ada 5 program yang muncul. Jadi program-program ini akan muncul jika Anda sudah run sebelumnya. Ya. Jadi saya pernah menjalankan ini employee master data, jurnal, material master data di video-video sebelumnya. Jadi pada waktu kita run yang lain, misalkan receivable di sini kita run, ya, dan kita kembali ke developer tadi, kemudian kita refresh saja, maka akan muncul lagi. Karena setiap kali kita run satu program, maka program itu di-load dari standar Cloudiyos ya. Jadi sebelum dia di-run, dia belum ada di sini. Oke, kita ingin tahu ini programnya apa ya. Sepintas kita bisa lihat dari sini C3EMD ini programnya. Ya, untuk memastikan programnya apa, kita bisa run menu manajemen, application menu di sini. Ya, kita lihat di sini strukturnya ya. Ini ada accounting sama seperti ini, procurement, kemudian material, sales, and personnel. Kita lihat di sini ada employee master data yang tadi kita jalankan. Jadi menu yang dijalankan ini adalah programnya. Ya, tapi mungkin perlu Anda ingat, jika di custom code di sini ada, maka program yang sebenarnya dijalankan itu adalah yang ada di sini. Ya, karena ini belum ada custom code, berarti program yang dijalankan adalah ini. C3EMD. Nah, ini akan saya open. Ya, saya balik lagi ke form developer, kemudian saya cari C3EMD, kemudian saya open. Ini adalah program yang tersedia, yang tadi kita coba jalankan. Ya. Dan kita lihat di sini tampilan seperti ini ada di mana. Ya.
pelan-pelan saja. Ini memang cukup variatif ya, programnya cukup banyak di sini. Cuma oke, saya coba tampilkan dulu. Ini yang tadi kita lihat di layar ya waktu kita run di sini. Nah, ini sama. Ya, berarti program ini yang tadi jalan. Nah, untuk saya tahu di mana dia menyimpan data, tabel apa digunakan, saya bisa klik satu di sini. Dia akan menunjuk langsung ke suatu tempat. Ini kita sebut sebagai data source. Ya, jadi ada data source EMP. Nah, tabel yang digunakan kalau kita double klik di sini atau kita tekan tombol properties ini, ya, atau kita double klik, di sini akan muncul bahwa source type-nya adalah tabel. Jadi ada beberapa source type di sini. Source type tabelnya artinya dia langsung mengakses ke tabel tertentu di dalam database. Jadi ini kita lihat di sini ada data source HRD employee. Ya, data source ini kita bisa akses langsung ya datanya dengan menggunakan database browser. Ya, di mana di menu itu ada dalam kelompok utility. Di sini ada database explorer. Coba kita run ya dan kemudian kita coba select datanya apa yang berisi di sini. Database explorer. Ya, di sini saya kalau kita lihat di sini ya, ini langsung menunjuk ke SQL editor. Ya, saya ingin lihat langsung ke tabel-tabelnya apa aja yang ada dalam database ini. Ini adalah tabel-tabel yang sudah pernah dibuat ya. Nah, kita bisa searching tadi HRD employee. Akan muncul di sini HRD employee. Ini adalah kolom-kolom yang ada dalam tabel ini. Oke, untuk searching datanya, saya bisa langsung ke data di sini untuk search untuk menampilkan data yang ada, atau saya bisa gunakan select statement. Ini harusnya sudah terbiasa ya bagi para developer untuk men-select data dalam database. Kita bisa perintahkan select all atau select bintang from nama tabelnya. Kita run ini untuk run SQL-nya, atau kita bisa tekan tombol Shift F9 keluar data-datanya. Saya juga bisa tambahkan where clause untuk mencari lebih spesifik. Seperti biasa kita gunakan where, kemudian misalkan employee ID-nya, employee ID sama dengan A002 misalkan ya, ini silatnya. Jadi di SQL Editor ini kita bisa searching data, kita select, kemudian kita bisa insert data, kita bisa update ya. Jadi data yang tersimpan ada di tabel ini dan saya coba keluarkan tadi. Ya, kita lihat di sini ada employee master data dan ini employee ID-nya adalah A001. Nah, saya bisa lebih spesifik apakah sama datanya. Saya run. Ya, ini adalah Jason Gunawan, ya, sama dengan yang ada di sini. Oke, jadi tabel ini yang ingin saya tunjukkan dari form developer ini, ya kita bisa lihat data source-nya. Ini yang diambil di waktu aplikasi tadi running. Ya. Ini, oke. Saya coba ingin membuat satu perubahan dan perubahan itu saya ingin pasang di menu sehingga yang jalan berikutnya adalah bukan yang aplikasi yang ini. Ya. Sebagai catatan bahwa semua yang pernah saya singgung sebelumnya, bahwa semua aplikasi yang depannya menggunakan huruf C dan angka, ya, 1, 2, sampai 9, maka ini penamaan ini sudah reserve dari Clodios. Jadi Anda tidak bisa menggunakan penamaan untuk form dengan awalan C kemudian diikuti dengan angka. Ya. Kita nggak bisa merubah ini. Jadi kalau misalkan saya tetap melakukan perubahan, misalkan from di sini saya mau ganti. Saya ganti misalkan
dari company menjadi business. Nah, kemudian saya tekan tombol save, maka akan keluar warning seperti ini, unable to change standard form. Jadi yang harus kita lakukan kalau kita mau merubah dari standar form dari Clodius, kita harus save program ini ke nama yang lain ya. Jadi skenario nya adalah misalkan saya ingin menambahkan satu informasi lagi di sini, misalkan paspor number. Paspor number saya ingin tambahkan di sini di bawah education. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah saya harus save as ya menjadi program lain ya. Caranya adalah ada tombol save as di sini. Saya save as, saya kasih nama EMD ya, versionnya saya mulai dari 601. Version node saya kosongkan aja, save. Oke, saya coba ke tempat tadi lagi, sini saya akan tambahkan kolom passport number ya, karena passport number ini harus tersimpan dalam database. Kita periksa dulu apakah kolom itu sudah tersedia atau tidak ya. Kita balik ke database explorer. Nah, kita lihat dari kolom-kolom yang ada di sini ya, memang di sini belum ada passport number. Jadi yang saya akan lakukan adalah saya akan tambahkan kolom passport number. Data type-nya karakter varying, misalkan saya kasih 30 digit aja ya. Kemudian saya akan tekan tombol alter. Oke, kalau kita lihat di sini ada cancel statementnya, ada timeout ya. Ini karena tadi kita sudah menselect data dan kita akan melakukan perubahan dari struktur tabel. Maka dia akan menunggu sampai statement yang sebelumnya itu di rilis ya, entah di rollback maupun di commit ya. Jadi saya akan kembali lagi ke tadi karena saya select di sini ya. Ini saya selectnya saya commit aja. Kemudian saya akan kembali di sini. Kemudian saya ulangi lagi langkah tadi. Passport number karakter varying 30 ya, kita alter. Oke, kolomnya sudah bertambah di sini. Jadi kalau ini kita refresh, maka kolom yang baru itu akan muncul di sini. Nah, ini saya ingin urutkan lagi ya. Jadi cara mengurutkannya saya bisa ubah, kita alter tabelnya ya, kita ubah urutannya agar dia ada di atas ya. Ini sebenarnya tidak terlalu penting juga, tapi kadang memudahkan kita dalam melihat struktur dari kolom-kolom yang ada dalam satu tabel ya. Jadi kita pindahkan ke atas, letaknya kita taruh di bawah education ya. Oke. Di sini. Kemudian kita tekan tombol alt. Jadi sekarang kita lihat penambahan kolom tadi, passport number ada di sini. Nah, setelah kita tambahkan itu ya, kita ingin letakkan dia ada di bawah ini. Jadi saya tinggal tambahkan di sini kolom baru, passport number ya. Saya letakkan di bawahnya education. Kemudian saya masukkan kolom yang tadi yang ada di database, passport number dengan prompt passport number. Oke,
kemudian saya akan letakkan frame-nya itu sama dengan frame di education ini, yaitu frame personal ya. Tinggal masukkan di sini, kita pilih frame personal. Oke. Kemudian kita refresh layoutnya. Sekarang muncul passport number di sini. Kemudian saya akan save programnya dan saya akan coba running program tersebut ya. Oke, kalau kita run sekarang ya, kita ulangi lagi, kita run lagi employee master data ini. Ya, kemudian kita open datanya. Di sini belum muncul passport number ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan agar di sini muncul ya, karena programnya ini sudah baru ya, saya akan ke menu application menu ya. Karena saya tidak membuat menu baru, jadi saya tetap menggunakan menu yang sama sehingga saya tidak perlu merubah role dari user yang sudah menggunakan ini ya. Saya tinggal masukkan custom code-nya AMD ya. Tapi sebelum itu kita harus tekan tombol change sini ya. Kemudian saya masukkan AMD ya. Kemudian saya save. Nah, berarti nanti programnya akan di redirect dari C3 AMD menjadi AMD. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, karena program ini sebelumnya sudah di run, maka program itu sudah masuk ke buffer, ke cache. Maka cache-nya harus kita clear ya. Cache-nya ada di mana? Itu adalah di session browser ya. Jadi kita jalankan session browser. Oke, kita masuk ke ini, ke tekan tombol buffer ini. Ya, kita bisa clear all, tapi saya sarankan mungkin spesifik aja, yang kita clear cukup yang memang ada perubahannya. Jadi searching yang C3 AMD tadi ya. Ini dua-duanya saya akan clear. Saya searching lagi, jadi ada library dan ada form ya, dua-duanya saya clear. Oke. Nah, kita ready untuk menjalankan program yang tadi ya. Saya akan run lagi employee master data. Saya klik lagi sini, kita lihat apakah perubahannya sudah bisa kita lihat. Nah, di sini sekarang udah muncul passport number ya. Misalkan saya kasih nomor ya, kemudian saya coba save. Oke, datanya sudah tersimpan. Kita display lagi. Data yang tadi kita tambahkan sudah bisa kita simpan ke dalam database. Jadi secara garis besar apa yang tadi saya coba jelaskan, ini adalah pertama kali Anda mencoba tools ini, developer. Anda melihat ada program yang sudah tersedia, Anda edit program itu, Anda manage dalam menu, redirect ke dalam menu yang baru kita buat ya. Jadi ini yang perubahan yang tadi kita lakukan. Jadi sekarang sistem tidak membaca ke C3 AMD melainkan ke program yang kita custom tadi ya. Sementara program aslinya ini masih tersedia di dalam sistem ya. Jadi kalau saya ini saya open lagi yang tadi, ini masih ada ya. Jadi C3 AMD masih ada dan ini adalah program yang tadi kita buat ya. Jadi saya coba open, ini tidak ada perubahan di sini. Nah, kalau histori perubahannya ini juga direcord di sistem. Jadi kalau kita lihat di sini historinya, bahwa program ini ada dari Clodios ya, sumbernya adalah dari Clodios seperti ini. Ini ownernya dan ini yang Anda buat tadi ya, XA20i. Ini akan muncul histori perubahan-perubahan yang pernah terjadi. Oke, segitu dulu yang kita bisa bahas kali ini untuk percobaan pertama kita merubah aplikasi yang ada. Jadi jika nanti Anda ada pertanyaan atau apa atau ada komentar, silahkan Anda isi komentar di video ini. Terima kasih, sampai jumpa.